kita berharap nanti di sini tumbuh keluar tunas-tunasnya di sini ya. Nih di setiap sini keluar tunas-tunas baru. Kami sangat menyarankan jangan pada sore hari atau pas saat mendung, takutnya akan terjadinya pengkristalan. Jadi di setiap mata tunas ini nanti akan tumbuh beberapa tunas. Jadi kita maksimal sebisanya setiap mata tunas itu kita pelihara dua. Kemudian seandainya nih kita kemarin sudah melakukan ini ilmu tega namanya teman-teman, digorok nih kemarin ini juga. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran. Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan kami di channel kami di Istana Anggur, istananya para pengangguran. Kali ini kami akan mengangkat topik ini berdasarkan teman-teman yang baru banyak menanam ya, banyak menanyakan kepada kami bagaimana sih cara pembentukan cabang tersier yang baik sehingga bisa menghasilkan cabang tersier yang lebih banyak. Nah, dalam arti jika seandainya cabang tersier yang banyak, otomatis juga menghasilkan buah yang banyak. Intinya bagaimana kita memperlakukan tunas-tunas tersebut sehingga bisa serempak, tumbuh dengan serempak, dengan vigor, sehingga nanti akan bisa tumbuh lebih bagus. Nah, jadi berikut kami akan sampaikan bagaimana caranya untuk membuat tunas supaya tumbuh serempak yang biasa kita sebut dengan istilah pondasium pruning. Pondasium pruning adalah pemangkasan tunas air ya, tunas cabang tersier yang nantinya kita berharap nanti dari tunas tersebut akan tumbuh berkembang lebih besar, lebih cepat sehingga bisa kita untuk menghasilkan buah yang lebih banyak. Jadi kita biasa di sini mengistilahkan dengan namanya fondasium pruning. Fondasium pruning apakah itu? Nah, silakan teman saksikan video kita ini, jangan di skip, jangan lupa di like dan subscribe dan share sebanyak mungkin. Semoga sedikit ilmu yang kita berikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan dapat dipraktekkan di tempatnya masing-masing. Jangan lupa saksikan terus channel kami ini, terus tonton dan jangan sampai bosan. Oke, selamat menyaksikan. Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita langsung saja ke TKP, langsung saja ke sasaran ya. Ini anggur jenis akademik, bisa kita lihat di sini. Nih, di sini cabangnya dalam arti tidak ada yang merata. Cabangnya ada yang kecil, ada yang besar, kemudian ada yang tumbuh dan tidak ada yang tumbuh. Nah, di sini kami ingin dalam arti cabang-cabang yang kita maksud di sini adalah biar bisa tumbuh serempak dan kita lakukan pemangkasan massal. Kita potong total, kandas sehingga nanti insya Allah akan tumbuh muncul tunas-tunas baru. Tunas baru itulah nanti yang akan kita pedomankan untuk calon bakal buah. Nah, tapi dalam arti kita di sini tidak sangat berharap buahnya langsung tumbuh ya. Jika seandainya keluar bunga, kita buang saja biar nanti pertumbuhannya serempak dan tidak ada cabang-cabang yang tidak sama. Jika seandainya pertumbuhannya tidak sama, nah, jadi kita lakukan Excel break. Excel break itu nanti adalah misalkan ada tunas yang tumbuh duluan, yang tidak rata, ada yang pendek dan ada yang panjang, maka yang panjang ini kita potes, kita buang. Dalam arti di sini biar semua pertumbuhan tunas-tunas tersier ini tumbuh dengan rata sama panjang, otomatis besarnya batangnya untuk tersier calon pembuahan ini sama, dan saat kita lakukan pembuahan insya Allah rata semuanya untuk membawa buah. Jadi perlu teman-teman ingat, saya ulangi lagi di sini, anggur berbuah berdasarkan kita buahkan, bukan musiman ya. Kapan kita saat buahkan, disitulah dia akan insya Allah akan membawa buah. Tapi jika seandainya teman-teman cuek, tidak tahu kebutuhannya, maka ini anggur tidak akan mau berbuah. Nah, itu prinsip dari tanaman anggur. Keunggulannya itu anggur ini kita yang nyetel kapan dia akan kita buahkan. Nah, baiklah teman-teman, kita saksikan terus bagaimana caranya kita akan lakukan pondasium pruning, pangkas total. Oke, selamat menyaksikan. Nah, ini teman-teman bisa kita lihat ya, cabang-cabangnya ada yang besar dan ada yang kecil.
Ini cabang tersier dan tersier ini sudah bercabang dia teman-teman. Nah ini kita akan lakukan pemangkasan total nanti. Ini juga besarnya batang tidak merata, ini ada yang besar, ini juga ada yang kecil, dan rata-rata di sini tunasnya sudah apa ya, sudah pecah nih, tunas sebatnya sudah pecah ini. Nah kemarin kita pecahkan tunas sebatnya secara serempak, akan tetapi di sini gagal. Jadi setelah ini kita pondasi pruning, ada 2 langkah yang akan kita lakukan setelah ini. Yang pertama adalah memberikan perangsang pemacu untuk pemecahan tunas biar mempermudah keluar tunas baru. Kami biasa menggunakan merek Dormek, sudah lama kita gunakan ya. Ini Dormek ini bahan aktif hidrogen cyanida. Nah, ini hati-hati jangan sampai terminum ya, sangat beracun ini. Saat menggunakan aplikasi ini kami sangat menyarankan menggunakan sarung tangan, atau jika Anda tidak menggunakan sarung tangan, cuci dengan sabun 520 SL. Nah ini dia. Nah di sini juga ada cabang yang tumbuh ini. Nah tumbuh cabang ini, dan ada yang tidak keluar. Ini kita harapkan nanti keluar di sini cabangnya. Ini kita berharap nanti di sini tumbuh keluar tunas-tunasnya di sini ya. Ini di setiap sini keluar tunas-tunas baru. Dengan harapan tunas itulah nanti akan kita pelihara seperti ini nanti ya. Nah ini karena tidak rata, makanya cuman satu. Ini harusnya nih ada tunas, ini juga ada tunas. Nah ini ada tunas tapi dia kurang vigor ya. Nah jadi setelah ini ada dua perlakuan yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah memberikan aplikasi Dormek perangsang supaya pemecah tunas, sehingga bisa mempercepat laju pertumbuhan tunas yang pemalu biasanya ya, yang pemalu biar dia tidak malu cepat. Nah setelah itu kita akan lakukan dengan aplikasi pemupukan untuk merangsang pembelahan sel. Kita menggunakan pupuk makro saja ya, NPK bisa, pupuk gandasil bisa, akan tetapi kami di sini menggunakan pupuk gandasil. Gandasil sudah lengkap dengan makro dan mikronya sudah lengkap. Nanti kita akan coba lakukan aplikasi gandasil. Oke bela teman-teman. Kemudian ada lagi teman-teman, ada juga yang berpendapat setelah kita pemangkasan 2 hari setelah itu baru kita lakukan Dormek. Dan kalau kami biasanya tergantung cuaca ini teman-teman. Kami sangat menyarankan jangan pada sore hari atau pas saat mendung, takutnya akan terjadinya pengkristalan. Nah ini ya, kami sangat berharap ini. Jadi untuk aplikasi Dormek ini kita sudah sediakan alat dan bahannya. Ini bahan ya, kita sudah menggunakan ini air dari galon ya, sudah kita gunakan air dari galon. Nah, kemudian pengukurnya dan gunting. Nah ini juga untuk spray, untuk penyemprotnya nanti boleh teman-teman menggunakan spray atau menggunakan kuas, terserah. Yang penting tidak boleh dijilat ya, sangat berbahaya teman-teman. Nah untuk aplikasi Dormek ini, aplikasi ini perbandingannya 1 Dormek 20 air. Seandainya Dormek ini 1 mili, berarti airnya 20 mili. Itu perbandingannya teman-teman ya, jangan lebih. Kalau kurang efeknya, kalau lebih takutnya gagal tumbuh atau gosong. Itu sangat kami sarankan. Oke, kita lakukan dulu pemangkasan total dulu ya, setelah itu baru kita lakukan aplikasi Dormek. Nah langsung saja teman-teman ya, kita lakukan pemangkasan di sini. Jadi di sini ada kita sisakan satu mata tunas, satu matun saja ya, kita buang. Ini juga kita buang satu matun. Rata-rata kita sisakan satu mata tunas. Nah ini sangat berharap kali saat pemangkasan ini ada nanti celah-celah tumbuh tunas-tunas baru. Dari tunas baru itulah nanti akan kita potensikan untuk menjadi buah. Jadi di setiap mata tunas ini nanti akan tumbuh beberapa tunas. Jadi kita maksimal sebisanya setiap mata tunas itu kita pelihara dua cabang. Cabang yang satu itu kita
utamakan untuk cabang pembuahan, yang satu untuk pembuahan yang berikutnya. Jadi kalau seandainya cabang yang pertama sudah selesai pembuahan, maka ada cadangan batang yang kedua. Jadi menjelang cabang batang yang kedua itu tuh berbuah dan menghasilkan cabang yang pertama yang kita pangkas pertama tadi, kita masih punya stok tabungan. Nah, saat kita pemangkasan, pembuahan, pemanenan, kita hanya menunggu selang waktu 1 bulan, sehingga kita bisa menghasilkan buah anggur setahun sebanyak 3 kali panenan. Jadi kita bukan hanya monoton menghabiskan satu cabang langsung habis total, tapi kita harus sisakan satu cabang untuk pembuahan yang berikutnya. Jadi kita akan tampilkan seperti apa ini ya. Nah, kita pangkas habis. Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita akan mulai untuk mencampur formula Dormek ini ya. Sebelum kita menggunakan, kita kocok dulu. Dikocok sehingga larutannya bercampur dengan rata. Seandainya ini lama tersimpan ya. Nah, jadi kami sangat menyarankan teman-teman, bagi yang memiliki Dormek, media penyimpanannya agak panas, ini sangat berpengaruh sekali nih dengan pengkristalan ini. Kami kemarin kita letak di tempat yang agak panas pakai pengkristal. Jadi kalau sudah ada mengkristal, membatu, jangan digunakan lagi, tidak bisa lagi digunakan. Tapi ini masih bisa digunakan, masih cair nih. Oke. Takarannya, perbandingannya 1:20 ya teman-teman. Sini kita menggunakan takaran ini, kita akan gunakan 1 mili ini, 1 mili. Oke, kita gunakan 1 mili. Nah ini teman-teman, mana dia? Oh ini 1 mili ya perbandingannya. Kita masukkan ke dalam media penyemprotan atau wadah penampungan seperti gelas, bisa. Dengan catatan ini sudah kita bersihkan ya tadi teman-teman ya. Nah, biar takarannya sama, kita ambil juga air yang bersih ya. Kami tidak menyarankan dengan air hujan ya, kami hanya menyarankan air galon. Berarti kita ambil kurang lebih 20 mili. Nah ini 10 ya, ini baru 10 penuh ya teman-teman ya, takarannya penuh. Ini kita masukkan ke sini, kita ambil lagi sebanyak 20 lagi, 10. Oke, nih takarannya 10, kita masukkan ke sini. Nah, selesai. Itu takaran untuk aplikasi Dormek. 1 mili berarti seginilah yang bisa kita gunakan nanti. Nah, kita aduk, perbandingannya 1:20 ya. Dan kita siap kita gunakan untuk penyemprotan aplikasi Dormek ke dalam pohon anggur jenis akademik. Nah, ini aplikasi Dormek siap kita gunakan ya teman-teman. Airnya sedikit, dan bagi teman-teman yang memiliki ikan, ikannya belum ada ya, tapi akan tetapi kita juga jangan sampai bercampur dengan air kolam ya. Kita pilih setiap mata tunas, kita cari mata tunas kita cari nih. Nah, semprotkan. Karena yang habis yang diapakan tidak masalah ya. Ini misalkan habis kita pangkas enggak masalah. Nah, jadi di sini untuk pencabangan jenis double gordon 1 mili sudah cukup ya teman-teman. 1 mili Dormek kami sudah biasa menggunakan setiap 1 mili untuk 1 batang yang double gordon. Single gordon juga mudah-mudahan bisa juga. Nah tuh, setelah selesai
Kami sangat menyarankan aplikasi ini pada pagi hari ya teman-teman, jangan sore menjelang malam, jangan akan takut akan terjadi pengkristalan. Nah, pas kita habiskan semua tambah pas ya teman-teman, habis 1 ml dengan 1 batang anggur akademik double gordon. Nah ini dia. Jadi buat teman-teman kami sangat menyarankan untuk aplikasi ini yang pertama dilakukan di pagi hari jam 9 sampai jam 11. Kemudian seandainya nih kita kemarin sudah melakukan ini ilmu tega namanya teman-teman, digorok nih kemarin ini juga kita gorok dengan menggunakan pisau parter, nampak bekasnya tapi tidak membuahkan hasil, ini masih tetap bandel nggak mau keluar. Nah tapi kalau kita menggunakan doormat ini ya, bekas kita gorok ini kita sayak dengan pisau parter, dalam arti seperti teman-teman yang di channel sebelah ini untuk menghentikan nutrisi ke sini yang dari sana awalnya, tapi ini kurang maksimal ya teman-teman. Dan untuk yang lebih maksimal menggunakan doormat inilah yang cairan kimia ini yang akan kita harapkan bisa maksimal untuk menghasilkan cabang-cabang yang baru. Sudah selesai teman-teman ya, pemangkasannya sudah selesai kita lakukan, aplikasi doormat sudah selesai kita lakukan, dan yang terakhir kita tutup bekas pemotongan agar nutrisi tidak terbuang secara sia-sia seperti ini. Nanti akan keluar air nih. Ini ciri-ciri dari pohon anggur yang sehat ya, saat kita pemangkasan banyak mengeluarkan air. Nih, ini langkah terakhirnya sudah selesai. Setiap yang kita pangkas selalu kita tutup dengan plastik uap ini. Nih sudah kita tutup semua dari ujung sampai ke ujung. Dan ini juga hasil pangkasan bisa kita gunakan untuk graftingan ya. Dan di sini setelah video ini kita akan update bagaimana cara grafting langsung menghasilkan buah dan bisa kita kembangkan buahnya menjadi sampai panen, dan bisa kita buat buahnya besar sampai panen. Nanti kita akan share bagaimana caranya di video berikutnya ya. Nah, oke, itulah yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Semoga sedikit ulasan dari kami ini bermanfaat bagi teman-teman dan menjadi acuannya. Jangan lupa tetap semangat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.